KNPI itu adalah sebuah posisi yang saya mending menjadi abu sekalian jika harus mundur tapi mendapat jabatan tertentu. anggaran berapa dapat dari APBD? Hibah. Oh, besar ya? Iya. Masih terdaftar juga di DPT yang sudah meninggal misalnya. Halo sahabat-sahabat Mr. G dimanapun Anda berada saat ini, khususnya sahabat-sahabat Mr. G yang ada di Kabupaten Tangerang. Jumpa kembali bersama dengan saya Marinus Gea di Mr. G Podcast Lapor Padewan. Dan langsung saja bersama dengan saya ada Bung Ali Jainal. Siap. Bung Ali Jainal ini kan sebagai Ketua KPUD Kabupaten Tangerang. KPUD Tangerang sekarang ya. Tapi kan tidak dalam kapasitas KPUD kita di sini ya, Bung Jainal. Dan juga Bung Jo yang baru-baru ini memenangkan posisi Ketua KNPI. Dan Bung Jo ini kan dulu juga sebagai Taruna Merah Putih ya. Iya, siap. Tapi masih kan? Masih aktif. Masih aktif ya. Iya. Nah, Bung Jo ini dan Bung Ali ya, saya senang sekali bisa bertemu di tempat ini dan walaupun beberapa kali ya sudah minta waktu kepada saya untuk katanya mengucapkan terima kasih. Saya nggak tahu ucapan terima kasihnya apa gitu ya. Tapi sebelum Bung Jo minta waktu kan saya sudah ini sebenarnya sudah sangat senang ketika mendengar berita wah Jo jadi ketua KNPI. Ternyata dengan hadirnya ketua KNPI itu kan ada perubahan dinamika politik di Kabupaten Tangerang. Iya. Begitu ya? Betul. Ya silakan Bung Jo. Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar Taruna Merah Putih Iya. yang salah satu menghantarkan saya bisa menjadi Ketua KNPI Kabupaten Tangerang. Di Taruna Merah Putih sebagai apa Jo? Sebagai Wakil Ketua Bidang Kominfo. Oke. Di Kabupaten Di Tangerang. Kabupaten Tangerang. Ya. Oke. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), baik yang GMNI mahasiswanya maupun kepada Persatuan Alumni GMNI yang kemarin habis kongres, Bapak Arif Hidayat, Hakim MK yang terpilih menjadi Ketua Alumni GMNI se-Indonesia. Jo, kalau di Kabupaten Tangerang itu pertarungan-pertarungan untuk menjadi ketua KNPI itu kan cukup heroik ya dibanding dengan kabupaten kota yang lain ya yang ada di Provinsi Banten. Kalau yang saya lihat di Kabupaten Tangerang berbeda kalau di Kota Tangerang kan gitu ya. Betul. Ada apa sih sebenarnya kok sepertinya KNPI itu mempengaruhi gitu ya dan sangat bergengsi ya. Setiap kali ada pertarungan kan bergengsi sekali. Terlihat bahwa KNPI itu adalah sebuah posisi yang menjadi pertarungan gengsi gitu ya untuk ini di bidang apa gitu loh. Iya. Apakah hanya karena organisasinya saja atau politik juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan KNPI? Politik juga sangat kental di KNPI. Ini dekade terkeras waktu pemilihan saya. Karena setelah ketua Bapak Muhlis yang disebut paling keras dan terjadi kembali pada pemilihan saya kemarin di puncak yang paling keras. Karena H-1 itu saya sempat disuruh mundur dan benar-benar mental saya digodok Pak Dewan. Untung saya sudah dilatih oleh Taruna Merah Putih, oleh GMNI. Sampai waktu itu ya, sampai malam pun masih kontak-kontak. Wah ini gimana begini posisi wah luar biasa. Iya. Jadi karena mental kita sudah diasah di organisasi baik dari Taruna Merah Putih, GMNI dan sebagainya, sehingga saya tidak akan mundur. Saya mending menjadi abu sekalian jika harus mundur tapi mendapat jabatan tertentu. Iya. Pemilihnya berapa sih kemarin? Kemarin itu 110 pemilih, 78 OKP, 29 KNPI tingkat kecamatan, karena di Kabupaten Tangerang itu ada 29 kecamatan, otomatis KNPI tingkat kecamatan ada 29.
3 suaranya itu dari Demisioner, DPD Banten, Banten sama MPI. dan MPI. Apa itu MPI? Majelis Majelis Pemuda Penasehat Indonesia. Pemuda Indonesia. Kalau OKP itu yang terdaftar atau gimana? OKP itu yang terdaftar di KNPI. Ada 78 Oke, ya. di Kabupaten Tangerang. Tapi sebelumnya sudah jadi pengurus KNPI juga ya? Saya Iya, sebelum jadi ketua ini memang sebelum pengurus. jadi ketua pernah jadi pengurus KNPI Kabupaten Tangerang waktu masa Bapak Cucu Abdul Rosid. Oh, jadi yang kemarin sama sekali tidak jadi pengurus, hanya mencalonkan sebagai ketua Iya, aja. iya siap. Wah, hebat itu. Kalau Bung Ali bagaimana? Kan pernah juga jadi pengurus KNPI. Ya, memang begini, Bang. Jadi saya lihat, Gengsinya KNPI itu apa sih? sebelumnya saya gini dulu, karena Jo ini kan juga bagaimanapun juga kader saya nih, di GMNI di Serang. Tentu saya juga perlu mengucapkan terima kasih nih sama termasuk Abang, kemudian Taruna Merah Putih dan juga kawan-kawan lain. Karena memang sebetulnya Jo ini di awal nggak mau. Saya yang pokoknya ini. Saya tahu itu, karena sebelumnya bukan dia yang yang di ini kan. Sebetulnya yang lain, Iya. karena beliau udah nyaman di medianya. Tapi saya bilang begini, saya ini sebagai apa namanya, sebagai alumni GMNI yang lebih dulu dari Jo, dari kawan-kawan lain lah ya. 2007 saya lulus dari Serang itu kuliah. Saya bilang ini saatnya GMNI ini harus di depan, nggak boleh ngekor. Maka saya bilang siapapun, hayu kita maju. Iya. Nah akhirnya pertama memang namanya bukan nama Jo. Iya. Nah kemudian Makanya saya sempat kaget loh ketika perubahannya kan dekat-dekat pemilihan aja ya. Loh, kok tiba-tiba berubah? Kok sepertinya ada yang nggak beres ini kan saya bilang kan. Nah baru kemudian Jo lah maju. Jo udah bismillah ya kita langsung. Memang begini Bang yang saya lihat ya. Dari sedulu saya aktif di KNPI ya. Dari zamannya Pak Muklis kemudian termasuk Pak Cucu. Memang pertarungan yang luar biasa dahsyat itu selain Pak Muklis ya Jo ini, karena kemarin kan sebelumnya aklamasi. Bung Abik ini aklamasi. Bang. Aklamasi ya. Aklamasi. Tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Nah ini juga sebetulnya di awal itu disetting mau demikian. Tapi kemudian saya bilang, masa ini pemuda Kabupaten Tangerang nggak ada orang. Makanya kemudian saya bersemangat sekali dengan dengan GMNI-nya. Nah ini di masa Jo ini kemarin memang luar biasa. Pertarungannya luar biasa lah. Sangat-sangat dinamis lah ya. Dengan jumlah pemilih yang cukup banyak. Memang saya melihat ini gengsinya luar biasa. Kemarin saja ini dibuktikan calonnya itu kan ini adalah Jo representasi GMNI, kemudian juga ada yang lain representasi PMI, juga ada yang representasi daripada HMI. Memang agak lumayan ini kemudian menjadi keras. Sehingga gengsi organisasi kemahasiswaan saya lihat gitu. Nah, selain itu juga memang di Kabupaten Tangerang ini saya melihat selain memang ada gengsi-gengsi dari perwakilan OKP ya, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan, juga memang Kabupaten Tangerang ini dari dulu ya terkait dengan Musda KNP ini sangat dinamis, sangat-sangat dinamis. Sehingga pemuda Kabupaten Tangerang jika bisa dalam tanda kutip menguasai KNPI gitu ya, bisa menjadi ketua KNPI, maka ini ya pemuda yang sangat hebat. Sehingga semua bermotivasi kuat ingin menjadi ketua KNPI. Walaupun sebetulnya nggak ada gajinya, Bang. Iya. Tapi bilang nggak ada gajinya ya. Kemarin kan setelah menjadi ketua, saya lihat ini Bung Jo ini setiap hari Jumat saya lihat dia pergi berangkat, terus ketemu banyak kelompok-kelompok masyarakat. Saya sempat tanya kan sama Jo, ini kok hebat sekali ya Jo, tiap hari Jumat itu selalu ada kegiatan. Apa programnya? Kita lanjut Pak. Untuk program itu sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh sebelum pencalonan KNPI. Bahkan saya tidak ada unsur politik apapun. Sejak pemerintah PSBB sampai sekarang kita konsisten dan kita memberi komunitas itu komunitas rakyat memberi, Pak Dewan. Kenapa kita kasih nama rakyat memberi? Rakyat kan bebas memberi. Mau ngasih tisu kek, dia mau ngasih kentang atau mau ngasih makanan, itu terserah gitu kan. Yang kedua, komunitas itu yang saya inisiasi tersebut bersama rekan-rekan yang satu perjuangan melihat keprihatinan di masa pandemi. Jadi kita lebih baik menyalahkan lilin daripada mengutuk kegelapan. Iya betul. Dan komunitas rakyat memberi itu. Karena kalau dikutuk tetap aja gelap. Iya.
Oke. Dan rakyat memberi juga memiliki moto rakyat memberi tak harap kembali. Oh, iya. Jadi dengan tulus hati ya. Iya. Tapi bagaimana menggerakkan rakyat itu sehingga mereka bisa memberi tanpa harus dipaksa gitu? Iya, jadi kita yang masaknya juga itu dari emak-emak, Pak. Oh, jadi ini dikumpulkan lalu dimasak. Dimasak. Di mana dimasaknya? Dimasak di markas di KNPI? Bukan, ini di luar Markas KNPI. Rakyat Memberi. Oh, markas rakyat memberi. Oke. Jadi ada yang nyumbang beras gitu Pak, ada yang nyumbang ayam, dan mak-mak tetangga itu yang memasak makanan-makanan itu. Ada yang ngasih telur segala macam. Nah kita kumpulkan, lalu kita sebar ke jalanan. Waktu itu kita konsentrasinya di jalan raya, pemulung, ojek online, ojek pangkalan, tukang sapu jalanan. Oke. Dan lebih ke sosial sebenarnya itu ya. Betul. Jadi tidak karena program KNPI gitu ya? Bukan, itu jauh-jauh hari sebelum KNPI. Tapi karena sudah jadi ketua KNPI, nempel itu lah. Iya, betul. Karena setiap kali kegiatan itu saya lihat pakai baju KNPI bersama dengan rombongannya kan gitu ya? Ya, sebenarnya itu ketika kita kan dijadwal Pak, misalnya pekan ini di kecamatan mana, pengurus KNPI yang kecamatan itu menyambut kedatangan ketuanya mungkin ya. Iya. Kalau begitu nanti kita minta juga dong program dari Bung Ali sebagai ketua KPUD kan bisa pasti ada program-program sosial untuk masyarakatan juga atau enggak ya? Kalau di KPU sih sebetulnya kita lebih pada untuk penyelenggaraan pemilu saja. Ya. Kalau untuk kemudian harus bantu itu harus ambil dari kantong sendiri ya. Kalau harus kita menganggarkan dari itu, khawatir juga. Pernah bantu nggak, pernah ikut support nggak rakyat memberi ini? Sesekali lah. Walaupun tidak sering. Iya. Luar biasa ya. Ini kan kegiatannya kan spontanitas dari teman-teman gitu ya. Berapa orang sih Jo yang setia dalam kegiatan program rakyat memberi ini? Untuk yang masak itu sekarang 5 orang Pak. Ibu-ibu itu, mak-mak. Ibu-ibu, oke. Yang kita kasih nama mak-mak garis keras. Kenapa? Karena mereka kan keras itu di dapur ya, asap segala macam. Panas. Bahaya ini. Ini kalau nggak dijelasin bisa salah pemahaman ya kan? Iya. Dan sekarang mak-mak garis keras itu sudah menjadi garis lurus. Karena mereka sudah bisa mengatur misalnya dari sore hari, misal hari Jumat, hari Kamis mereka sudah mulai. Kalau dulu kita sempat setiap hari ketika COVID lagi melanda Kabupaten Tangerang. Nah, karena sekarang COVID sudah mulai mereda dan masyarakat juga pergerakannya dilonggar oleh pemerintah, jadi kita lebih konsentrasi hari Jumat ke pondok-pondok pesantren, yatim piatu, yayasan rehabilitasi narkoba dan gangguan kejiwaan gitu. Ya. Lalu berapa banyak itu? Apakah 50, 100 atau berapa? Ya, kita biasanya setiap pekan itu sekitar 150 sampai 200. Karena pondok pesantren Salafi yang kita konsentrasi ya Salafi ya, bukan modern. Salafi, Jadi santrinya misalnya di pondok pesantren ini hanya ada 30, kita kasih 50 misalnya. Kita kembali lagi. Jadi bisa beberapa titik. Untuk juga jika ada sisa kita kasih lagi ke jalanan lagi. Sudah berapa lama sih ini program rakyat memberi ini? 2020 Pak. 2020 ya? Iya. Berarti pas pandemi ya? Iya betul. Pandemi Belanda. Berapa banyak kecamatan yang sudah dari Kabupaten Tangerang? Kan ada 29 kecamatan. Dari 29 kecamatan itu perwakilan dari kecamatan baik wilayah selatan, tengah, utara, dan barat sudah kita jelajahi semua. Bahkan di kecamatan. Tapi ada yang belum lah ya? Ada yang belum, untuk wilayah Teluk Naga belum, tapi untuk wilayah utaranya seperti Mauk sudah pernah kita jelajahi, termasuk Kronjo, gitu. Sahabat Mr. G, ini adalah sebuah inspirasi yang sangat baik dan kita akan teruskan untuk bertanya kepada kawan-kawan saya, Bung Jo dan Bung Ali, bagaimana sih sebenarnya menentukan pemberian ini, baik itu lokasi maupun itu dengan segmentasi penerima dan bagaimana mereka membuat program ini menjadi berkesinambungan. Jadi ada sustainable yang tidak berhenti di satu kegiatan keberadaan mereka. Kita tunggu setelah yang satu ini.
Sahabat Mr. G, kembali lagi bersama dengan saya dan juga Bung Ali dan juga Bung Jo. Nama sebenarnya saya Bu Juanda ya. Juanda dipanggilnya Bung Jo ya. Nah, kembali Bung Ali. Saya ingin tahu juga pada masanya Bung Ali jadi pengurus KNPI itu ya, di Kabupaten Tangerang. Ada gerakan-gerakan yang sama nggak seperti ini atau ada gerakan lain yang dilakukan ketika itu? Ya. Saya menjadi pengurus KNP itu pertama di kecamatan, kemudian pada zamannya Pak Muhlis itu sudah menjadi pengurus kabupaten dan juga kemudian setelah itu Pak Cucu Abdurrosid. Nah dari 2 periode yang saya ikuti, memang gerakan seperti yang dilakukan oleh Bung Jo ini nggak ada. Artinya memang secara kalau beliau nih Bung Jo saya lihat ini kan betul-betul niat yang tulus ikhlas membantu sesama lah kira-kira begitu. Nah di dulu itu di program KNPI lebih banyak yang sifatnya seremonial aja. Jadi seperti halnya kita memperingati Sumpah Pemuda, kemudian juga sifatnya memperingati hari-hari besar keagamaan, hari besar nasional. Nah untuk spesifik kemudian turun ke lapangan membantu masyarakat ini hampir tidak ada. Ya hanya sifatnya seremonial belaka saja, seremonial yang kegiatan-kegiatan seperti tadi yang saya sampaikan, peringatan Sumpah Pemuda, kemah bakti lah yang sifatnya itu mengumpulkan para pemuda se-Kabupaten Tangerang. Lebih kepada seremoni ya? Saya melihatnya itu Bang, itu seremoni saja. Seremoni, Artinya itu setiap tahun dilakukan dan kegiatannya ya begitu-begitu saja. Nah kalau ini kan saya lihat Bung Jo ini kegiatannya lebih ada inovasi. Ada inovasi dan lebih menyentuh kepada masyarakat. Karena kan bagi masyarakat, apalagi masyarakat yang kurang mampu, ya jangankan memberikan banyak, memberikan 1 suap nasi itu sangat berharga bagi mereka. Ini Jo ini melakukan kan tiap hari Jumat, 1 minggu sekali. Bahkan di masa pandemi itu, di masa di mana pandemi sedang tinggi-tingginya, ini kan hampir tiap hari nih Bung Jo. Betul. Karena melihat bagaimana masyarakat pada masa pandemi tinggi, masyarakat kan terbatas untuk melakukan aktivitas. Yang tadinya usaha kemudian juga usahanya terbatas, penghasilannya otomatis berkurang. Maka dengan hadirnya rakyat pemberi ini kan cukup membantu ya, sangat membantu bagi mereka yang kemudian sangat keterbatasan untuk kehidupannya sehari-hari. Karena kita ketahui bersama masa pandemi yang luar biasa kemarin tinggi itu, masyarakat kan banyak yang kemudian hilang pekerjaan. Betul. Penghasilan berkurang itu udah hampir semua kita rasakan. Betul. Mungkin kita semua juga sama lah. Iyalah. Makanya ini luar biasa. Keluhan pasti banyak dong. Banyak kan. Nah, Bung Jo, menurut perasaan Bung Jo ini, dengan giat yang sudah dilakukan dengan tulus hati kemarin ya, ada pengaruh nggak sih dengan suara pada proses pemilihan? Ada penilaian nggak? Ya itu sangat mempermudah sekali saya. Oh begitu ya? Iya. Karena, kenapa demikian? Karena kan yang punya suara kan OKP, betul. pengurus DPK gitu. DPK gitu. Ya tapi kenyataan. Padahal yang dilayani kan masyarakat. Iya betul. Ya karena serangan-serangan yang menghajar saya yaitu bukan orang pribumi Tangerang. Jadi rasis itu masih masuk di kalangan-kalangan pemuda termasuk emang ada juga rasis ya? Termasuk muncul juga serangan rasisme. Iya, serangan rasisme itu karena apa? Karena mungkin musuh susah melihat kesalahan saya. Gitu. Saya bahkan begini, Bang. Saya sempat juga orang yang karena memang bagaimanapun juga saya juga bagian daripada Jo kan. Nah, saya sempat juga ada orang-orang yang kemudian bertanya ke saya, "Li, kamu nggak salah mencalonkan Jo, mendukung Jo. Apa salahnya?" Saya bilang. Emang nggak ada orang Tangerang asli? Jo ini kan orang orang luar Tangerang gitu ya, orang Bangka Belitung. Saya bilang, kita ini NKRI ya. Jo itu walaupun orang Bangka Belitung, dia orang berKTP-an Kabupaten Tangerang. Jangankan persoalan KNPI saya bilang, saya analogikan persoalan pencalonan kepala desa, putusan Mahkamah Konstitusi itu NKRI. Betul ya. Orang manapun boleh mencalonkan menjadi kepala daerah, menjadi kepala desa. Sudah tidak zamannya lagi tidak zaman lagi kita mempersoalkan primordialisme. Ya sepanjang dia adalah NKRI, merah putih. Karena sesungguhnya kan namanya pribumi dan non pribumi itu kan istilah itu kan dibuat-buat sebenarnya. Betulnya begitu, Bang. Iya kan? Tapi karena kan semua ini kan nggak ada yang asli, semua kan datang awalnya. Ini persoalan siapa yang lebih lama datang kan? Siapa yang lebih lama datang, siapa yang lebih terakhir datang kan begitu ya? Ya mungkin kalau saya lihat ini memang persoalannya
tadi yang sampaikan Jo, ini kan nggak ada celah kemudian untuk menyerang Jo. Oh. Dari sisi mana mereka menyerang untuk menyerang Jo, kira-kira begitu. Maka mereka melihat, oh ini dari sisi primordialisme. Maka itu kemudian yang mereka serang. Nah, karena ini kan Bung Ali kan di KPUD dan pasti tahu dong proses demokrasi itu. Di KNPI juga saya melihat kemarin ada proses itu ya. Ada. Sehingga kegiatan yang sudah dilakukan Jo ini kan menjadi elektabilitasnya kepada masyarakat gitu ya. Sehingga kehadiran KNPI itu sangat terasa juga di masyarakat. Bagaimana melihatnya? Ya, proses demokratisasi di KNPI saya lihat kemarin sangat demokratis. Kenapa? Karena proses pencalonannya ini dilakukan memang secara demokratis. Dari mulai proses pencalonan, ada debat visi misi, sampai kemudian pada proses pencalonannya ini kan dilakukan secara demokratis. Memang ini kan juga faktornya, memang faktor dari Bung Jo sendiri. Seperti produk lah yang kita jual, kalau produknya ini kan tidak marketable, walaupun didorong-dorong kira-kira agak sulit Bang. Nah karena ini Jo dari pribadinya memang sudah marketable, sehingga kita ya hanya sedikit saja memoles kira-kira begitu. Karena kan siapa yang tidak kenal Bung Jo? Di kalangan pemuda, ya Bung Jo ini kan sudah sangat masyhur kira-kira begitu ya. Bayangkan saya Taruna Merah Putih aja saya kenal Jo. Jadi kalau pemuda Kabupaten Tangerang tidak mengenal Jo, ya berarti dipertanyakan dia sebagai pemuda Kabupaten Tangerang. Nah, terkait dengan itu, ini kan keberadaan KNPI ini ada di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang dalam kapasitas sebagai pemerintah kabupaten pasti punya perhatian juga dong, dukungan kepada KNPI. Betul. Dukungan seperti apa? Dukungan apa ya? Secara kebetulan Senin kemarin kami menghadap Bupati Tangerang yang diterima dengan baik dan dia mengatakan bahwasanya KNPI yang saya akui yang berdasarkan sejarah panjang. Karena ada 3 ya. Iya betul. Masih ada 3. Masih kan? Masih. Jadi ikut yang mana ini? Fajri. Oh Fajri. Oke. Kalau yang di provinsinya itu Rano Alfat. Oh, satu garis ya Rano Alfat. Satu garis dengan Rano Alfat. Wah, nanti berarti dukungannya ke Rano Alfat dong. Rano Alfat yang melantik. Oh, melantik. Nanti tapi kita harusnya tadi baiknya kita undang juga Rano Alfat ini ya. Oke, lanjut. Ya, dan Bupati mengatakan bahwa KNPI Kabupaten Tangerang harus melakukan proses-proses yang benar dan itu sudah kita lakukan. Karena pemerintah daerah mengakui KNPI yang jelas asal-usulnya, misalnya musdanya ada, bahwa garis setelah dari zaman eksekutif, misalnya Pak Bunyamin Dapni pernah menjadi KNPI Kabupaten Tangerang, kemudian di legislatif yang ada sekarang wali kota Tangerang Selatan betul. Kemudian yang dari legislatif ada Pak Subadri yang DPD RI, mantan DPD RI. Sebagai Bamusi sekarang di Ketua Bamusi Banten. Sekarang Ketua Bamusi Banten. Kemudian ada Bapak Muhlis dari PDI Perjuangan. Kemudian dari eksekutif lagi Bung Cucu Abdul Rosid. Yang sekarang menjabat jadi Camat Legok. Sekarang Camat Legok. Jadi 3 aliran ini juga ada di Tangerang. Di Kabupaten Tangerang ada juga. Yang 2 lagi enggak ada. Hanya di pusat aja kan. Tapi sebetulnya embrionya ada. Hanya kemudian memang kita juga kan mengakomodir mereka. Kita aja duduk bareng lah. Ya kita sampaikan ya ngapain kita harus pecah-pecah. Ya kita duduk bareng, kita sama-sama aja besar. Kita sama-sama saja bekerja di KNPI. Nah itu juga yang kemudian ya pemerintah daerah juga kelihatannya memang lebih enak ketika memang ini hanya ada satu. Anggaran berapa dapat dari APBD? Untuk KNPI ya setiap tahunnya? Iya, untuk tahun sekarang informasinya 1 miliar hibah. Besar ya? Iya. Wah hebat tuh. Kan sebelumnya juga sudah segitu memang. Sebelumnya sempat bahkan lebih besar 1,3. Itu di zaman kemarin. Kemarin itu sekitar 1,3. Tapi malah kalau di zaman Pak Muklis kalau nggak salah 700 juta. Itu cuma 700. Oke. Kesini semakin membesar lah ya. Iya. Cuman nggak tahu nih yang sekarang di angka 1. Biasanya itu dipergunakan untuk kegiatan apa saja? Kegiatan PK yang ada di 29 kecamatan.
Oh, pelatihan-pelatihan. Ya, terus ada hibah untuk semacam energi ya buat para OKP. Energi itu apa maksudnya? Iya, misalnya untuk mereka kegiatan-kegiatan OKP. Oh, oke. Nanti mereka membuat proposal ke KNPI. KNPI. Oh, karena ini KNPI jadi induk ya? Iya, kumpulan daripada OKP dan DPK kan. Sehingga mereka juga harus kita Taruna support. Merah Putih masuk OKP enggak ya? Taruna Merah Putih kemarin ikut. Ikut juga ya? Dapat juga ya? Taruna Merah Putih. Baru peninjau ya? Baru peninjau karena baru didaftarkan kemarin. Oke, sebagai organisasi pemuda. Ada 6 yang dari PDI Perjuangan itu kalau tidak salah, Repdem yang didaftarkan. Oke, Repdem, Bamusi, Taruna Merah Putih, Banteng Muda Indonesia, BMI, Petani Ganti. Iya, Ganti. Iya. Ada satu lagi ya? Jadi semua masuk. Semua OKP atau sayap Partai PDI Perjuangan sekarang sudah didaftarkan di KNPI Kabupaten. Tapi memang musda kemarin Bang itu masih sebagai peninjau. Karena di ketentuan anggaran dasarnya itu minimal dia harus terdaftar minimal 3 tahun. Karena ini baru masuk kemarin ya menjelang musda KNPI, maka kemudian baru menjadi peninjau. Tetapi nanti ke depan di 2024 ya kalau tidak salah Jo ya, akhir masa jabatan Jo, itu sudah bisa memiliki hak suara. Termasuk juga bisa merekomendasikan untuk pencalonan. Kalau kemarin belum. Ada minat lagi untuk bisa kembali kan menjadi ketua KNPI kalau tidak jadi ketua KPUD nanti? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Biarkan yang lain lah. Karena ada batas umur ya? Batas usia. Batas usianya 40 tahun. 40 tahun ada ART kayak. ART-nya 40 tahun. Kalau Bung Ali? Saya percis 40 tahun. 40 udah lewat ya? November. Sebetulnya kalau kemarin saya mau daftar, saya masih bisa. Karena pada proses pendaftaran usia saya belum genap 40 tahun dan itu dimungkinkan. Cuman kan undang-undang melarang saya untuk di organisasi. Undang-undang 7 2017 jelas. Kalau mau organisasi saya harus mundur jadi KPU. Jadi KNPI itu lebih kepada pembinaan OKP, pembinaan pemuda ya, pembinaan pemuda. Jadi tidak untuk kegiatan-kegiatan yang seremoni lain-lain. Ada kegiatan seremoni lain? Banyak ya, kegiatan nanti akan dirumuskan di Raker. Kalau bahasa pemuda kabupaten itu kenapa seksi? Ketua KNPI itu seperti bupatinya para pemuda gitu Pak. Oh begitu. Karena wilayahnya itu 29 kecamatan. Saya ini ya ketua KPUD, kemudian dari KNPI. Ini ada budaya yang sudah terbentuk sebenarnya. KNPI merekomendasikan PPK di beberapa kecamatan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebetulnya secara politis saja atau ada perjanjian kerjasama atau apa gitu loh? Kalau perjanjian secara tertulis sebetulnya tidak ada. Atau karena ketua KPUD-nya selalu dari KNPI gitu. Anggota KPU rata-rata itu pernah menjadi pengurus KNPI. Iya, kami berlima itu rata-rata pernah menjadi pengurus KNPI. Saya tidak kenal ketika dia sudah menjadi ketua KPUD loh ya. Makanya saya tidak bisa menghubungi Yulia. Tapi saya kenal sama. Oh, kenal. Karena kan namanya ada di mana-mana, fotonya ada di mana-mana. Sahabat Mr. G, luar biasa sekali, makin asik pembicaraan kita dan banyak inspirasi-inspirasi yang kita bisa dapat untuk teman-teman kaum muda yang ada di Kabupaten Tangerang ya. Mudah-mudahan jejak kawan-kawan kita ini, Bung Jo dan Bung Ali, menjadi inspirasi kaum muda dan kita akan teruskan lagi pembicaraan lebih lanjut setelah yang satu ini. Sahabat setia Mr. G, kami kembali bersama dengan Bung Jo dan Bung Ali. Bung Ali, ini kan karena ini saya tanya persoalan ini karena saya tahu Bung Ali kan sudah beberapa beberapa kali menjadi pengurus KNPI. KNPI ini seperti sebuah organisasi yang memayungi semua OKP-OKP ini. Betul. Itu
apa bisa dikatakan sebagai rumah besar organisasi pemuda gitu? Gimana itu? Ya, memang KNPI ini kan kumpulan para pemuda. Ya, baik dari organisasi kepemudaan, baik itu yang sifatnya nasional maupun juga yang sifatnya lokal. Nah, termasuk juga teman-teman KNPI yang di tingkat kecamatan. Makanya memang sangat pas kalau kemudian KNPI ini adalah sebagai rumah besarnya pemuda. Karena di dalamnya itu dari berbagai unsur, bukan hanya dari salah satu, katakanlah dari salah satu partai politik, kalau salah satu warna tertentu atau dari salah satu ormas tertentu, tapi semuanya itu ada di KNPI. Seperti saya contohkan, kalau di ormas itu kan ada yang NU, ada Muhammadiyah. OKP-OKP-nya ini kan di NU itu ada seperti pemuda Muhammadiyah, ada seperti pemuda Ansor, ada seperti halnya Patayat, di Ibnu IPPNU, di Muhammadiyahnya ada pemuda Muhammadiyah, ada Ikatan Muhammadiyah. Di organisasi saya partainya pun demikian, dari PD Perjuangannya, dari golongan karyanya, dari PKS-nya dan semuanya ada. Maka kemudian KNPI ini bukan milik satu warna sebetulnya. Maka sangat tepat kalau dikatakan bahwa KNPI ini memang rumah berkumpulnya para pemuda. Iya. Gitu. Kalau di Kabupaten Tangerang, khusus kita bicara di Kabupaten Tangerang nih, berapa banyak politisi yang sudah dilahirkan oleh KNPI Kabupaten Tangerang? Banyak. Hampir rata-rata. Di tingkat mana saja itu? Seperti Haji Badri. Pak Haji Badri ini kan pernah menjadi ketua KNPI Kabupaten Tangerang dan beliau pernah menjadi anggota DPD RI 2 periode. Nah, termasuk di eksekutif juga banyak. Kalau yang di legislatif seperti Pak Haji Badri, Pak Muklis, anggota DPRD provinsi sekarang ya, Banten. Iya. Kan dia di kabupaten 2 kali ya kalau nggak salah ya. Sebagai anggota DPRD, ya. Kalau di KNPI-nya hanya sekali. Iya. Nah, yang di eksekutif itu banyak, termasuk juga yang sekarang menjadi wali kota Tangerang Selatan, kemudian Pak Bunyamin Daphni, termasuk yang sekarang di dinas Pak Soma itu dinas pendapatan ya. Oh iya, iya Pak Soma Atmaja. Pak Soma Atmaja, termasuk juga banyak saya kenal semua ya. Termasuk Pak Jaini juga itu anggota DPRD Provinsi Banten. Iya. Ini juga mantan ketua KNPI. Nah, termasuk ini yang belum lama Pak Cucu Abdul Rosid, yang beliau sekarang menjadi camat Kecamatan Legok. Jadi sebetulnya banyak dilahirkan orang-orang hebat lah kira-kira begitu dari KNPI. Mereka itu rata-rata alumni KNPI. Jadi kalau di KNPI sendiri kan Bung Jo melihatnya lebih kebinekaan ya, tidak melihat dari unsur-unsur partai politik dan sebagainya. Berapa banyak orang-orang politik yang tergabung di KNPI? Orang-orang politik ketika saya mengurus kepengurusan kemarin semuanya dilibatkan. Jadi setiap OKP itu kita utus 2 orang untuk menjadi pengurus KNPI. Karena kami menganggap apa yang dikatakan oleh Bung Ali tadi, bahwasanya KNPI ada rumah besarnya pemuda. Tapi kalau saya melihat KNPI adalah miniaturnya Indonesia. Jadi ketika kita masuk rumah besar itu, jadi kepentingan politik itu sepertinya tidak terlihat. Kenapa? Karena kita seragam dengan mengenakan seragam biru itu saja. Jadi bisa memisahkan diri juga ya. Kapan menjadi KNPI, kapan menjadi bagian dari partai politik. Betul. Karena KNPI secara hakikatnya adalah sebuah organisasi yang independen, walaupun orang-orangnya mendukung atau anggota salah satu partai politik. Untuk organisasi KNPI-nya yaitu organisasi yang independen. Begitu Pak Dewan. Ya, Pak Bung Ali. Terakhir ini kita menanya-nanya juga terkait soal pemilu 2024. Siap. Tapi saya tidak tanya siapa yang kamu dukung. Saya cuma ingin tahu aja dan juga sahabat-sahabat Mr. J kan ingin tahu bagaimana persiapan-persiapan menuju pemilu 2024 yang sudah sejak sekarang ini terjadi hiruk-pikuk dan terjadi analisa-analisa. Ada analisa yang bisa membangun, ada analisa juga yang kurang membangun. Bagaimana menyikapi itu? Sebagai Ketua KPUD Kabupaten Tangerang gitu. Ya, pertama begini. Pemilu 2024 mendatang ini kan pemilu sejarah di Indonesia di mana dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama.
Karena di dalam amanat undang-undang itu jelas bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Untuk pilkadanya kan jelas di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu dibunyi bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara serentak nasional itu dilaksanakan November tahun 2024. Sehingga pemilu ke depan ini memang pemilu yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Khusus di Kabupaten Tangerang, memang persiapan-persiapan kita untuk penyelenggaraan pemilu karena sifatnya kita ini adalah KPU daerah, tentu kami sepenuhnya ini menunggu dari KPU pusat. Karena kita kan bagian daripada kepanjangan tangan dari KPU RI. Termasuk pembiayaan pun juga kan ini dari APBN. Tetapi kalau untuk penyelenggaraan pilkadanya, karena dalam Undang-Undang 10 2016 itu jelas dibunyikan bahwa pendanaannya dari APBD, maka kemudian memang kami lagi mempersiapkan diri untuk kemudian mempersiapkan terutama salah satunya anggaran ke pemerintah daerah. Nah, hal-hal lain seperti halnya sekarang ini kan ada hal yang baru seperti daftar pemilih, Bang. Nah, daftar pemilih ini kalau dulu ini kan daftar pemilih ini ketika selesai pemilu kan tutup buku, kira-kira begitu. Baru dibuka lagi menjelang pemilu, tahapan sudah berjalan. Nah, sekarang ini di Amanat Undang-Undang 7 2017, daftar pemilih ini selalu diperbaharui. Walaupun tidak ada tahapan pemilu, maka daftar pemilih ini terus kita lakukan perbaharui. Kami buatkan berita acara, tentu dengan prosesnya ya kami lakukan, kalau istilah saya 3M. Berarti sudah bisa saya dapat dong berapa daftar pemilih kita per akhir bulan apa ini? Ini bulan Desember. Daftar pemilih kita per bulan November itu 2021 sudah 2.188.000. Ya, data itu boleh dibagi ke publik atau tidak? Sementara ini masih ada di KPU. Oh, tidak boleh dibagi. Belum kami serahkan ke publik. Karena ini kan nanti menjelang pemilu itu kan nanti akan kami lakukan proses pemutakhiran kembali. Yang itu baru kemudian kita susun menjadi daftar pemilih tetap. Nah, kalau proses daftar pemilih lanjutan ini lebih pada bagaimana kemudian kita terus memutakhirkan daftar pemilih untuk pemilu ke depan itu bisa lebih mudah. Kalau saya sederhananya, persoalan-persoalan yang ada dalam proses daftar pemilih yang biasa kita temukan dalam penjagaan pemilu, ini bisa kita urai dari mulai sekarang. Secara terus-menerus, sedikit demi sedikit, sehingga pada pelaksanaan pemilu, daftar pemilih ini sudah tidak menjadi persoalan-persoalan yang klasik kira-kira begitu ya. Sehingga lebih bersih, lebih akurat lah daftar pemilih ini. Kira-kira begitu, Bang. Ya mudah-mudahan daftar pemilihnya bisa lebih baik nanti di akhir di persiapan 2000. Karena itu menjadi persoalan yang sangat pelik setiap periode pemilihan. Apalagi Kabupaten Tangerang daftar pemilih terbanyak seprovinsi Banten. Karena ya pernah terjadi dan beberapa kali saya ikut pemilu masih terdaftar juga di DPT yang sudah meninggal misalnya. Bagaimana upgrade itu nanti sampai akhir, kan itu penting juga. Nah betul, makanya salah satu kegiatan dari daftar pemilih berkelanjutan itu saya istilahkanlah 3M. 3M itu pertama adalah mencoret, kedua memperbaiki, ketiga itu mendaftar. Mencoret ini adalah bagi pemilih yang memang sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar seperti meninggal dunia, ganda itu harus kita bersihkan dari sekarang. Memperbaiki jika kemudian ternyata ada elemen data yang tidak sesuai dengan identitas kependudukan, baik nicknya tidak sesuai, namanya tidak sesuai, alamatnya tidak sesuai, jenis kelamin, termasuk juga status perkawinan terutama yang tercantum di dalam daftar pemilih itu juga harus kita perbaiki. Yang terakhir itu mendaftar itu bagi pemilih yang belum terdaftar tetapi sekarang ini sudah memenuhi syarat. Pemilu sebelumnya belum memenuhi syarat, belum terdaftar. Nah sekarang sudah memenuhi syarat, maka wajib kemudian KPU ini untuk kemudian mendaftarkan sebagai pemilih potensi pemilih baru. Sehingga nanti ke depan calon-calon pemilih baru ini sudah betul-betul terdaftar di dalam daftar pemilih. Yang tidak memenuhi syarat juga sudah bersih, hilang dari daftar pemilih. Harapannya bisa lebih baik kira gitu lah. Mantap ya. Apa harapan-harapannya sebagai ketua KNPI? Karena ini ada persoalan nanti. Ini kan sudah persiapannya bukan hanya soal pemilih saja. Betul. Tapi mempersiapkan petugas-petugas. Betul. Sampai di tingkat tadi yang saya bilang tingkat PPK begitu ya. PPK, PPS dan KPPS. Begitu. Ini KNPI bagaimana berkontribusi untuk persiapan ini dan ya silakan aja sampaikan. Saya agak sungkan untuk mengatakannya kan begitu kan. Takut nanti ada konflik interest gitu kan.
tentu kami sangat mendukung upaya KPU Kabupaten Tangerang yang setiap bulannya melakukan penghitungan setiap bulan ya. Jadi setiap bulan itu pemutahiran data. Iya, pemutahiran data yang dilakukan oleh KPU. Karena apa? Kalau tidak ada seperti itu kan KPU tidak ada kerjanya ya. Iya. Jadi sudah bagus KPU Kabupaten Tangerang yang setiap bulan dia pleno langsung ketok palu mencoretkan misalnya pemilih perempuan terbanyak bulan November ya. Seperti bulan November kemarin. Jadi dia angkanya berganti-ganti terus setiap bulan dan itu mungkin berkesinambungan. Dan KPU sebanten juga mungkin melakukan itu juga. Seluruh Indonesia. Karena ini amanat Undang-Undang 7. Amanat Undang-Undang 7 tahun 2017. Oke. Saya berikan kesempatan untuk Bung Jo dan juga Bung Ali untuk menyampaikan harapannya sebagai Ketua KNPI, harapannya kepada pemuda, harapannya kepada OKP-OKP yang ada di dalam organisasi KNPI, dan juga nanti Bung Ali menyampaikan apa harapannya dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua KPUD sekarang, dan tentunya kita tetap mengharapkan kondisi-kondisi yang sangat damai. Betul. Sehingga pembangunan di Kabupaten Tangerang kita bisa berkontribusi dengan baik ya, walaupun tidak secara langsung. Membangun kedamaian itu juga adalah bagian dari membangun Kabupaten Tangerang. Silakan Bung Jo dulu. Harapan saya kepada pemuda Kabupaten Tangerang harus kreatif. Maksud di sini tidak monoton, tidak berkiblat kepada yang yang hanya sebatas itu saja seremonial. Karena pemuda Kabupaten Tangerang khususnya saat sekarang ini pembangunan pesisir seperti terjadi di Mauk yang sedang digarap oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan provinsi dan pusat, harus membutuhkan pemuda-pemuda yang kreatif khususnya untuk peningkatan ekonomi kreatif pemuda. Yang kedua, pemuda ya harus berpikir of the box kali ya, harus di luar out of the box ya. Ya harus di luar kotak. Keluar dari konteks yang biasa begitu. Betul, harus menjadi pemuda yang luar biasa. Dan terakhir saya akan mengutip kata-kata Bung Karno, 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Mantap. Ini Bung Karno itu adalah bapak bangsa. Jadi dimanapun kita tetap ingat bahwa bapak bangsa kita adalah Bung Karno. Silakan Bung Ali. Ya, harapan saya untuk pemuda Kabupaten Tangerang tentu ya, karena negara ini kan terus berjalan, terus berkesinambungan, terus berganti, maka kemudian yang akan menggantikan ke masa depan adalah pemuda. Maka jika hari ini pemudanya diam, maka siapa yang akan menggantikan penerus bangsa ini? Maka oleh karena itu saya berharap pemuda ini jangan diam, harus terus bergerak. Bergerak dimanapun, di berbagai lini untuk kemajuan bangsa, juga termasuk bagaimana kemudian kita bisa membuat demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Tangerang ini bisa lebih baik. Dan harus diisi oleh orang-orang yang memang baik, sehingga nanti negara ini bisa menjadi lebih baik. Saya pikir itu ya, negara ini bisa lebih maju dan rakyatnya bisa lebih sejahtera. Mantap. Gitu. Sahabat Mr. G, demikian obrolan kami dengan sahabat-sahabat kita, sahabat saya, adik-adik saya yang ada di tempat ini bersama dengan saya, dan jadikanlah obrolan ini, pembicaraan kami yang sudah terjadi sebagai inspirasi bagi teman-teman dan adik-adik pemuda. Dan jika ada kesempatan juga untuk berbicara bersama kami di tempat ini, kami sangat senang. Terima kasih selalu setia menyaksikan dan menonton konten-konten kami, dan ikuti terus konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa tonton, berikan jempol, langganan, dan juga bagikan untuk teman-teman yang lain.